Selamat datang kembali di channel ini, khususnya mata pelajaran fisika kelas 11. Silahkan ditonton video ini, disimak dan dipahami. Kita lanjutkan materi kita, yaitu momen inersia, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, yaitu torsi ataupun momen gaya, di mana tau sama dengan F dikali R sin theta. Pada kesempatan ini kita bahas yaitu momen inersia. Hukum Newton yang pertama menyatakan bahwa benda yang bergerak akan cenderung terus bergerak dan benda yang diam akan cenderung tetap diam. Nah, inersia adalah kecenderungan suatu benda agar tetap mempertahankan keadaannya. Jadi kalau dia yang benda bergerak, dia akan tetap bergerak. Atau kalau dia benda yang diam, akan tetap diam. Atau bisa dikatakan sebagai kelembaman suatu benda. Jadi inersia itu adalah kelembaman. Oleh karena itu, hukum pertama Newton disebut juga sebagai hukum inersia atau hukum kelembaman. Contohnya, benda yang memiliki inersia besar cenderung untuk susah bergerak. Jadi kalau kelembaman suatu benda itu besar, maka benda tersebut akan cenderung susah untuk bergerak. Begitu pula sebaliknya. Jika benda yang memiliki inersia yang kecil ataupun sangat kecil, ya, maka cenderung benda tersebut akan semakin mudah ataupun gampang untuk bergerak. Jadi, momen inersia adalah ukuran atau kelembaman suatu benda untuk berotasi ataupun berputar pada porosnya. Rumus momen inersia. Benda bermassa M yang memiliki titik putar dengan jarak R. Maka rumus momen inersianya dinyatakan sebagai berikut. I sama dengan M dikali R kuadrat atau I berbanding lurus dengan massa benda dikali dengan R kuadrat. Keterangan. I sama dengan momen inersia yang satuannya kilogram meter kuadrat. Dan M adalah massa benda yang satuannya kilogram. Kemudian yang R adalah jarak benda terhadap sumbu putar, di mana satuan jarak ataupun panjang itu adalah meter. Selain untuk menyelesaikan momen inersia sistem partikel tunggal, seperti penjelasan sebelumnya, momen inersia juga menjelaskan untuk sistem partikel berjumlah banyak, ya. Jadi rumus yang tadi yaitu I sama dengan M R kuadrat itu hanya untuk benda ataupun partikel tunggal. Ya, yang untuk partikel tunggal. Jadi, selain untuk partikel tunggal, ada juga momen inersia untuk partikel yang jumlahnya banyak ataupun berjumlah lebih dari satu. Maka jumlah dari momen inersia masing-masing komponen sistem partikel yang berjumlah lebih dari satu itu I sama dengan sigma M N dikali Rn, di mana N ini adalah menyatakan jumlahnya. Secara sistematisnya diuraikan sebagai berikut. I sama dengan M1 dikali R1 ditambah sigma ini mengatakan penjumlahan
Makanya di sini tambah. Ditambah M2 dikali R2 ditambah. Jadi kalau ada 3 partikel atau benda, berarti massanya ada 3 dan jaraknya pun ada 3. Maka M3 dikali R3. Kalau bendanya ada 4, maka ditambah 4 dikali R4 ditambah MN mengatakan jumlah. Kalau ada 5, M-nya 5, R-nya 5. R-nya 5 ya. Kalau ada 6 dan selanjutnya dan seterusnya ya. Sampai di sini mungkin sudah mengerti ya. Momen inersia tidak hanya bergantung pada massa dan jarak terhadap titik putarnya, melainkan juga sangat bergantung pada bentuk bendanya, seperti berbentuk batang silinder, ya, kemudian bola pejal cincin dan seterusnya. Masing-masing memiliki momen inersia yang berbeda. Jadi, rumus momen inersia untuk bentuk benda sudah diketahui dan dirumuskan secara praktis sehingga mudah kita mengingat dan menghafalnya. Contoh, ini untuk batang ataupun panjang ya. Jadi momen inersianya 1/12 mr kuadrat. Ya, kemudian untuk yang cincin jari-jari diameter pusat itu 1/12 M dikali Pi kuadrat ditambah K kuadrat. Ya, jadi untuk masing-masing ini sudah ditentukan. Ya, seperti untuk cincin tipis ya, yang berjari-jari R itu mr kuadrat untuk inersianya. Jadi setiap benda itu sudah ditentukan. Ini untuk benda-benda yang lainnya sudah momen inersianya ataupun rumusnya sudah ditentukan ya. Oke, untuk contoh soal. Bola bermassa 10 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 20 cm. Seperti pada gambar, hanya saja di sini gambarnya tidak ada ya. Iya, momen inersia bola terhadap sumbu A dan B adalah titik-titik. Oke, ketika kita yang namanya menyelesaikan soal, khususnya itu adalah fisika ya. Kita langkah yang pertama kita lakukan adalah mencari apa yang sudah diketahui. Kita tulis apa yang diketahui dan kita juga harus memahami yang namanya satuan ya. Satuan. Jadi kalau seandainya di sini satuannya cm, maka itu harus kita ubah menjadi sistem internasional ya, yaitu 7 besaran pokok. Untuk panjang itu adalah meter. Berarti satuan ini harus kita ubah ke meter ya. Yang pertama diketahui di situ adalah massa benda. Berarti M sama dengan 100 gram. 100 gram. Di sini gram itu masih belum satuan internasional. Maka kita ubah ke kilogram. 100 gram itu diubah ke kilogram itu sama dengan 0,1 kilogram. Kemudian diketahui yang kedua itu adalah panjang tali ataupun jarak bola terhadap sumbu putar. Panjang lengannya itu sama dengan 20 cm. 20 cm. Di sini satuannya masih cm. Maka untuk panjang harus kita ubah ke meter. 20 cm itu sama dengan 0,2 meter. Maka yang ditanya adalah momen inersia atau I. I sama dengan, ini untuk penyelesaiannya, I sama dengan
mr kuadrat. Ini untuk yang partikel 1 atau partikel tunggal ya. mr kuadrat. Maka masukkan angkanya. I sama dengan, masukkan nilai M tadi berapa? Nilai M sama dengan 0,1 kilogram. 0,1 kilogram dikali R kuadrat. Nilai R tadi di sini sama dengan 0,2 meter. Berarti 0,2 meter dikuadratkan. Sehingga hasilnya sama dengan 0,1 kilogram dikali 0,2 kuadrat atau 0,2 dikali 0,2 sama dengan 0,04 meter kuadrat. Satuannya meter kuadrat karena meternya ini dikali meter. 0,2 meter dikali 0,2 meter sama dengan 0,04 meter kuadrat. Maka hasilnya sama dengan 0,01 dikali 0,04 sama dengan 0,004 kilogram meter kuadrat. Atau bisa dinotasikan dengan 4 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter kuadrat. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Semoga apabila nanti kita menemukan soal-soal seperti ini sudah bisa dikerjakan. Untuk soal-soal berikutnya nantikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.